Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Nuraina Salsabila Yusuf. Kali ini saya akan bercerita yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari buku sejarah Panjalu oleh Raden Haris Cakradinata, Yayasan Boros Ngora Panjalu, dengan judul Sang Hyang Boros Ngora. Hai teman-teman, sudah tahu belum ceritanya? Kalau belum tahu, mari dengarkan ceritanya. Awal kisah cerita di kerajaan Panjalu yang beribu kota di Jayuluhur mempunyai seorang raja yang bernama Prabu Cakradewa yang beristri Ratu Nyai Kidang Penanjung dari Pajajaran. Raja itu mempunyai 6 orang anak dan Prabu Boros Ngora merupakan anak yang kedua. Tatkala anak-anaknya beranjak dewasa, Prabu Cakradewa menyuruh mereka agar mendalami ilmu-ilmu kerohanian. Namun Prabu Boros Ngora tidak mematuhi perintah ayahnya. Ia malah mempelajari ilmu bela diri atau ilmu kekebalan. Teman-teman, Prabu Cakradewa sudah lanjut usia. Ia bermaksud turun tahta. Prabu Cakradewa kemudian menyuruh Prabu Sang Hyang Boros Ngora agar mendalami ilmu-ilmu kerohanian dan memberinya sebuah gayung kerancang yang penuh dengan lubang serta harus diisi air sampai penuh. Anakku, berangkatlah engkau mencari ilmu untuk membela diri. Carilah guru yang dapat memberi ilmu sejati yang berguna bagi orang lain dan diri sendiri. Dan jangan pulang sebelum gayung ini penuh dengan air. Baiklah, Ananda siap melaksanakan perintah ayahanda. Teman-teman, selanjutnya diceritakan bahwa tidak ada satupun resi atau guru di tanah Jawa yang dapat memberikan ilmu sejati kepada Boros Ngora. Berangkatlah Prabu Boros Ngora menyisir Pulau Jawa, Selat Sunda, Pulau Sumatera hingga ia terdampar di padang Arafah Mekah. Bertemulah dengan seorang kakek yang menurut cerita ia adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai insan, siapakah engkau? Aku Prabu Boros Ngora dari tanah Jawa. Aku bermaksud mencari orang yang mampu mengalahkanku serta memberi ilmu sejati kepadaku. Teman-teman, selanjutnya diceritakan bahwa terjadi adu kesaktian antara Boros Ngora dengan sang kakek. Boros Ngora disuruh mencabut tongkat sang kakek yang ditancapkan di tanah. Meskipun Boros Ngora telah mengeluarkan tenaga dan kesaktiannya, tongkat itu tidak bisa dicabut. Tidak bisa dicabut. Ia pun takluk dan memohon agar diperbolehkan menuntut ilmu kepadanya. Ampun Gusti, hamba menyerah dan takluk kepada engkau. Sudikah engkau menerima hamba sebagai muridmu? Baiklah, wahai pemuda, hamba akan menerima engkau sebagai muridku. Tapi dengan satu syarat, kamu harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Teman-teman, sejak saat itu Prabu Boros Ngora menjadi seorang muslim. Ia mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan atas permintaan gurunya, Boros Ngora pergi ke sumur Jam-Jam. Di sana ia mengisi gayung kerancang wasiat ayahnya.
Boros-ngora telah dipenuhinya. Teman-teman, kemudian Prabu Boros-ngora berpamitan kepada gurunya. Hendak pulang kembali ke tanah Jawa, gurunya berpesan agar menyebarkan ilmu Islam dan membangun kerajaan Islam di sana. Boros-ngora diberi nama Islam yaitu Haji Abdul Iman dan diberi kenang-kenangan berupa pedang dan cis. Singkat cerita, Prabu Boros-ngora telah pulang kembali ke tanah Jawa. Wak Lengser yang sigap segera memukul gong kecil yang biasa dibunyikan ketika ada berita yang akan disampaikan kepada rakyatnya. Gong! 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 Kumpul, Boros-ngora datang! Kumpul, Boros-ngora datang! Kumpul, Boros-ngora datang! Berita begitu cepat menyebar. Rakyat berbondong-bondong menuju keraton untuk melihat keadaan Boros-ngora. Setibanya di Panjalu, Boros-ngora menemui ayahnya yang sedang bertapa di Cipanjalu. Prabu Cakradewa dengan penuh bijaksana memerintahkan kepada putranya. Anakku, ajarkan ajaran keislaman sebagai pedoman hidup. Bendung dan tumpahkan air jam-jam ke lembah pasir jambu agar berubah menjadi sebuah situ dan menjadi air danau. Pindahkan ibu kota kerajaan dari Daya Luhur ke area Situ Lengkong. Tidak lama kemudian, Boros-ngora diangkat menjadi raja. Lalu Panjalu berubah dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Konon air jam-jam Boros-ngora yang dibawa dari Mekah ditumpahkan ke lembah pasir jambu lalu berubah menjadi sebuah situ yang dinamakan Situ Lengkong Panjalu. Di tengah-tengah situ tersebut terdapat pulau kecil yang bernama Nusa Gede dan Nusa Pakel. Sedangkan gayung kerancang dilemparkan ke Gunung Sawal lalu berubah menjadi tanaman paku sora. Adapun pedang pemberian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kini masih tersimpan dan terawat dengan baik di Museum Bumi Alit Panjalu. Karena setiap bulan Maulud selalu dibersihkan melalui adat nyangku. Nyangku, nyangan laku, kalakuan kudu hade, ucap lampah sabenerna, sugih manjing wening, gerateang kemuliaan, dinaridoning pangeran. Teman-teman, adapun papagon Prabu Boros-ngora yang kini masih terpampang di alun-alun Panjalu yaitu mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lampah sabenere, yang artinya makan makanan yang halal, kepribadian berdasarkan hati yang bersih, perkataan dan perbuatan yang mulia. Pagi hari hujan lebat, kucing duduk di atas papan. Jadikan buku sebagai sahabat agar sukses di masa depan. Demikian cerita Prabu Sanghyang Boros-ngora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.